Halo semuanya, di video kali ini aku bahas laporan keuangan kedua dari saham MARK atau PT Max Dynamics Indonesia. Baru saja dipublish, jadi langsung kita cek bagaimana hasil bisnis mereka ya. Kita langsung ke halaman aset atau lebih tepatnya di halaman apa ya ini ya. Halaman hartanya mereka lah ya, atau neracanya mereka. Ini kita ngecek di bagian aset lancarnya mereka terlebih dahulu. Ini mereka ada 522 miliar, naik dari tahun lalu, aset lancarnya naik ya. Oh, ini kondisi, ini artinya pertanda bagus ya. Kalau aset lancar bagus, naik itu pertanda bagus. Ini kasnya yang naik banyak nih. Di tahun sebelumnya 54 miliar, lalu di tahun ini uang kasnya naik menjadi 174 miliar. Ini bagus banget. Piutang usaha kurang lebih sama ya. Lain-lainnya oke, mereka hanya bertambah di bagian kasnya. Oke. Next, aset lancarnya berkurang. Jadi total aset secara keseluruhan itu naik ya dari 951 menjadi 1 triliun. Naik berarti sekitar 60, 70, 80 miliar ya. Jadi kabar baiknya aset naik 80 miliar sekitar ya. Sekitar. Wah, ini petanda bagus nih. Oke. Yang kedua, ini petanda yang bagus, aset naik sekitar 80 miliar. Next, selanjutnya kita bandingkan total aset lancar dengan utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek ya, ini total liabilitas jangka pendeknya 133 miliar. Utang jangka pendeknya bisa ditutupi dengan uang kasnya mereka saja, tidak perlu seluruh asetnya. Jadi ini petanda positif juga ya. Liabilitas ya, jangka pendek atau utang jangka pendek ya, utang jangka pendek bisa ditutupi oleh cash-nya mereka ya, dan masih ada sisa. Ini bagus banget ya. Oke, next selanjutnya kita bandingkan modal usaha ya, bagaimana modal usahanya mereka dari sisi utang, modal usaha utang dengan modal usaha hasil laba bersih atau hasil usaha bisnis mereka lebih tepatnya ya. Nah, ini modal utangnya mereka, modal utang ya, modal liabilitas itu 162 miliar. Lalu modal hasil usaha mereka 876 miliar. Artinya bagus ya. Ini cukup unggul di bagian ekuitasnya, lumayan banyak secara persentase. Kenapa ekuitas harus lebih banyak? Modal ekuitas lebih banyak, jauh ya, jauh daripada modal utang. Modal ekuitas harus lebih banyak karena ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, labanya itu masuk ke ekuitas lebih banyak. Sementara kalau misalnya liabilitasnya lebih tinggi, maka laba perusahaan itu akan masuk ke maksudnya laba perusahaan itu akan digunakan untuk membayar utang, jadi nggak masuk ke bagian aset. Jadi merugikan sekali jika liabilitasnya cukup tinggi. Dan ini persentasenya lebih tinggi di ekuitas, itu artinya baik ya. Jadi banyak hal-hal baik dari keuangan saham MARK ini ya. Ini hal positif ya. Positif. Nah, ada 3 poin hal positifnya. Selanjutnya penjualan. Nah, penjualan mereka juga meningkat ya, omsetnya 262 naik ke 455 miliar. Ini naik lumayan banyak, hampir 60% lebih lah ya. Omset meningkat sangat pesat, lebih dari 50% ya. Ini kebaikan hal positif dari MARK ini. Selanjutnya, margin laba kotornya mereka juga menarik ya. Ini omset mereka 455
pengeluarannya hanya 216. Sisa laba kotornya itu atau laba bruto itu 239. Jadi artinya margin laba kotornya mereka itu 50% lebih. Ini hal positif selanjutnya ya. Margin laba kotor lebih dari 50%. Wah, ini perusahaan yang sangat-sangat oke ini ya. Next. Nah, ini dia laba bersihnya naik 100% lebih ya. Di tahun sebelumnya 64 miliar. Di tahun ini di kuartal 2 147 miliar. Wah, ini bagus banget nih. Poin selanjutnya nomor 6, laba bersih naik lebih dari 100%. Mantap ya. Oke, bagian arus kasnya. Arus kasnya positif ya, dan naik pula. Nah, kenapa aset lancarnya naik banyak? Karena arus kas yang masuk juga cukup banyak. Akibatnya aset yang tadi itu kita lihat asetnya naiknya sekitar 80 miliar ya. Lumayan ya. Sisanya kenapa ini tercatatannya sekitar 80 miliar, sementara kasnya lebih dari 100 lah ya, karena dipakai untuk bayar dividen. Nah, di sini ada pembahasannya, pembayaran dividen ya 79 miliar gitu. Oke, jadi positifnya uang kas masuk cukup banyak ya, lebih dari uang kas, pemasukan uang kas ya. Pemasukan uang kas meningkat ya 100% dari tahun lalu. Oke, itu yang cukup. Aku rasa udah cukup ya mengenai laporan keuangan. Ini semuanya positif, tidak ada yang buruk. Negatifnya tidak ada ya sementara ini ya. Hal negatif belum ada. Mungkin kita bilangnya negatif tidak ada ya. Tidak ada. Oke, laporan keuangan sudah. Nah, ini aku catat pertumbuhan dari secara kuartal dan secara tahunan ya. Jadi kalau ini per kuartalnya aku pisahin. Jadi dari Januari sampai Maret 211 miliar. Di April sampai Juni 243 miliar. Jadi secara kuartal naik, secara tahunan pun naik. Ya, ini tahunan ya, tahun 2023 naik ke tahun 2024. Secara tahunan naik, secara kuartal juga naik. Jadi hal positif selanjutnya dari Mark adalah omset dan laba ya. Omset dan laba. Nah, ini kita udah lihat bagian omset, kita lihat juga bagian laba ya. Bagian laba juga naik. Dari tahun lalu naik, secara kuartal pun juga naik. Jadi dari sisi omset dan laba, semuanya naik. Jadi hal positif dari MARK ini cukup banyak ya. Omset dan laba naik secara kuartalan dan secara tahunan. Wah, ini mantap banget sih. Dan hal mantap lainnya, penjualan dari MARK ini ya, saham MARK ini lebih banyak dikuasai oleh ekspor. Lokalnya hanya 73 miliar, sementara ekspornya 382 miliar. Lebih dari 70% ya kalau kita hitung kira-kira persentasenya. Ini hal positif lagi, kenapa? Karena pemasukannya jadi akhirnya pemasukan ke MARK ini akhirnya menggunakan US dollar yang dimana kuartal 2 kemarin US dollar itu menguat cukup banyak. Sampai hari ini harga USD IDR itu sekitar 16.275, cukup tinggi. Ya, ini jadi membuat keuntungan lainnya. Jadi ya, saham Mark penjualan ya lebih tepat ya. Penjualan Mark didominasi oleh ekspor yang pendapatannya berupa USD. Ini menguntungkan ya. Menguntungkan dari sisi nilai tukar. Oke.
Ada 9 poin yang positif. Ya, ini jadi mereka untung dari nilai tukar. Lalu keuntungan lainnya yaitu harga gas industri itu turun ya. Turun, jadi harga gas murah berakhir di Desember 2024. Ya, jadi ada berita dan di sini juga ada harga gas alam dunia turun menuju level 2,41 US dollar ya. Ini berita paling terakhir 16 Mei 2024. Jadi kenapa saham MARK ini atau perusahaan Mark Dynamics Indonesia ini memiliki beban pokok penjualan yang cukup rendah ya. Bahkan uh, margin laba kotornya itu cukup tinggi karena nilai gasnya itu turun ya. Gas industri ya, harga gas industri turun. Industri turun sampai 2024 Desember. Oke, aku rasa sudah cukup ya. Kalau resiko paling kalau misalnya USD-nya resiko ya kita bilang ya. Resiko IDR meningkat ya. IDR naik, gas naik. Itu aja sih dua risikonya. Namun tidak naik dalam waktu dekat ya, masih berjuang. IDR dolar itu masih berjuang. Gas itu pun gas alamnya harganya juga sedang tren penurunan, jadi nggak mungkin naik dalam waktu dekat. Jadi sekian aja ya kesimpulannya. Kesimpulan ya, aku lupa ya. Kesimpulan dari data-data yang cukup singkat. Kesimpulan layak diinvestasikan jangka panjang dan jangka pendek. Ini perusahaan super bagus ya. Perusahaan super bagus. Sekian pembahasan mengenai laporan keuangan terbaru dari saham MARK atau PT Max Dynamics Indonesia. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.